Istirahat, perhentian, saudara, ya. Terambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah, jangan guling. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang pernah letih lesu atau hari ini letih lesu? Gak usah angkat tangan, saudara. Biar hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Ya, kita semua pasti pernah mengalami apa yang namanya letih, apa yang namanya lesu. Satu hal ketika kita letih, kita merasa lesu, kita merasa lelah. Satu hal yang kita perlukan, kita butuhkan cuma satu sebenarnya, apa itu? Jadi cuma next. Istirahat. Saudara, istirahat. Makanya tema pagi ini ringan banget. Istirahat. Yuk kita istirahat sama-sama. Istirahat. Satu kata yang paling favorit bagi banyak orang, istirahat. Istirahat sama dengan molor, tidur, dibanyakin, saudara. Nah, pertanyaannya kenapa kita perlu istirahat, saudara? Kenapa? Karena saudara dan saya sampai detik ini, sampai hari ini masih memiliki yang namanya tubuh, ya. Dan di dalam tubuh kita itu ada yang namanya jiwa. Sadarkah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap hari jiwa kita harus bertempur di luar sana menghadapi realita kehidupan kita setiap hari, saudara. Dan itu sering kali membuat diri kita menjadi apa? Letih, capek. Ya. Jadi yang diperlukan pertama kali adalah yang istirahat itu apa? Jiwa saudara yang harus istirahat, harus ditenangkan, harus di-cooling down, sehingga tubuh ini pun bisa mengikutinya. Ya, nggak datang yang namanya sakit penyakit itu nggak datang. Ya, yang namanya emosi itu nggak selalu tinggi. Ya, karena tubuh ini, jiwa ini, tubuh ini hanya mengikuti apa yang jiwa rasakan, saudara yang kasih Tuhan. Ya, oleh karena itu kita masih perlu istirahat. Kita harus menemukan satu tempat perhentian yang pas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertama kali siapa yang memberi contoh tentang perhentian? Allah Bapa sendiri, sudah. Allah Bapa sendiri. Pertanyaannya, apakah konsep restnya Bapa dengan restnya kita itu sama? Mirip belum tentu sama 100%. Ya, kita next. Apakah Allah itu beristirahat? Saudara setuju kalau Allah itu beristirahat? Setuju? Setuju semua? Ada yang geleng-geleng kepala. Tanda tidak memberikan persetujuan. Capek dong Allah. Ya, gak pernah istirahat. Kita lihat, saudara. Tanya. Kejadian 2 ayat 2-3 bilang begini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Pertanyaannya hari ini, saudara yang kasih Tuhan, apakah saudara setuju bahwa Bapa itu istirahat setelah hari ke-7? Setelah ke-7 enggak berjalan. Nah, kita baca lagi baik-baik, simak baik-baik.
Yang dimaksud rest di sini, ya, rest. Coba bahasa Inggrisnya. And on the seventh day God ended His work which He had made, and He rested. Sabat, bahasa asli. On the seventh day from all His work which He had made, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made. Jadi Allah Bapa itu rested, mengalami satu sabat, ya. Bukan setelah itu dia cuti, saudara. Ya. Lalu dia santai-santai, dia leha-leha, ya. Dia tidur-tiduran. Wah, celaka saudara kalau Tuhan ambil sikap seperti itu. Dia cuti dari tahtanya, dia off dari tahtanya, bubar kita semua di tempat ini. Yang dimaksud dengan perhentian Bapa adalah dia berhenti dari menciptakan. Jadi Allah istirahat nggak? Dia istirahat di dalam penciptaan. Dia nggak lagi melakukan penciptaan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kalau melihat konsep penciptaan, Tuhan hanya menciptakan dua makhluk hidup yang disebut manusia, Adam dan Hawa. Itu adalah karya buatannya. Kalau kita bukan ciptaan Tuhan, secara tidak langsung kita adalah ciptaan Tuhan. Ya. Kenapa? Tuhan berpesan supaya kita bertambah banyak. Ya. Jadi Tuhan hanya menciptakan 6 hari. Setelah itu dia tidak lagi melakukan penciptaan. Dia rest, dia berhenti. Dia kembali lagi kepada fungsinya, duduk di tahtanya. Ya. Dia melakukan fungsi dan tugasnya sebagai Bapa, sebagai Allah, saudara. Ya. Nah, kita pun mengambil posisi yang sama. Kita harus istirahat pada waktunya, saudara. Kita harus berhenti, masuk dalam satu perhentian. Beristirahat bukan konteks kita tidur, saudara. Berhenti melakukan segala sesuatu, tidak. Berhenti yang dimaksud itu adalah berhenti menghandle segala sesuatu di dalam hidup kita dan mulai belajar untuk menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Itu konsep istirahat, saudara, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Berapa banyak dari kita yang sesungguhnya bukan Tuhan yang menuntun hidup kita, tetapi kita yang menuntun hidup kita. Kita yang menuntun Tuhan untuk apa? Untuk memverifikasi, untuk memvalidasi hidup kita, saudara. Ya. Jadi Tuhan hanya sebagai pemain cadangan, dia bukan pemain utama di dalam hidup kita, saudara. Ya. Kita hanya butuh apa? Butuh approval dia, butuh stempel dia, ya. Tapi rencana-rancangan yang kita mau terjadi adalah rencana-rancangan kita sendiri. Betul apa betul? Betul. Ya. Banyak kali kita berdoa secara tidak fair kepada Tuhan. Tuhan, berkati aku, lepaskan aku dari segala kemelut hidup ini. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita sudah melakukan kehendak-Nya? Sehingga kita berhak untuk menuntut Dia melakukan apa yang kita mau dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, ketika kita melakukan kehendak-Nya, kita pasti terluput dari segala masalah hidup. Pasti. Itu saya percaya. Saya percaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan banyak kali menuntut Tuhan ketimbang kita mentaati apa yang Dia mau.
Sebab sebenarnya apa yang dia gariskan, apa yang dia tentukan, apa yang dia sudah tetapkan, itu segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Sama seperti sahabat yang dia tentukan. Pertanyaannya, sahabat itu untuk siapa, saudara? Untuk siapa? Untuk kita atau untuk Tuhan? Ya? Untuk siapa, Bapak Ibu? Untuk kita. Sahabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk sahabat. Itu kata firman. Lupa saya di Matius ya. Kalau nggak salah di Matius. Sahabat itu diciptakan untuk manusia. Sahabat diciptakan bukan untuk Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengalami satu perhentian ilahi dalam hidup kita. Kita mulai belajar untuk melepaskan apa yang kita pegang hari ini, saudara. Biar Tuhan yang men-take over itu. Nah, kita coba lihat konteks sahabat di dalam bahasa Ibrani. Ya, next. Nah, bahasa Ibrani ya yang menerangkan tentang perhentian itu ada 3 sebenarnya. Ya. Nuah itu akar kata dari Nuh, saudara. Ya. Nuah artinya ya baca sendirilah, ya gampang. Sabat, perhentian, ya mengakhiri pekerjaan. Jadi kita stop pekerjaan kita. Ya, berarti orang Bali itu sebenarnya udah agak tepat ya, agak tepat. Ya ada nyepi, ya. Lalu manuha, ya, di dalam kondisi hidup yang damai dan aman. Jadi konsep beristirahat itu di dalam Ibrani itu sungguh luar biasa, saudara. Ya, ada 3 konsep di dalamnya. Tetapi yang ditekankan di dalam masyarakat Yahudi adalah tentang sabat. Nah, kita coba lihat makna rest di dalam tradisi Yahudi. Ya. Ya. Sabat adalah hari kudus bagi masyarakat Yahudi. Ya. Karena hari itu adalah hari yang dikhususkan oleh masyarakat Yahudi untuk Tuhan. Mereka berhenti, benar-benar berhenti melakukan banyak hal, saudara. Benar-benar berhenti. Ya, fokusnya adalah hanya apa? Menyembah Allah. Lalu apa? Next, terus saja menikmati hadiratnya, berkumpul dengan keluarga, mempelajari Taurat, mengingat bahwa Allah adalah pencipta dan penebus. Ya. Nah, inilah yang menjadi konsep dari Sabat orang Yahudi, bahwa Sabat adalah hari yang dikhususkan bagi Tuhan. Makanya disebut sebagai hari yang kudus, saudara. Ya. Lalu apa lagi makna rest, makna istirahat di dalam tradisi Yahudi? Sabat artinya berhenti mencipta, ya. Berhenti dari creative work. Ya. Next. Sabat bukan hanya sekedar tidak bekerja, melainkan berhenti dari pekerjaan yang kreatif, seperti nyalain api, itu nggak boleh. Ya. Menulis, membangun, memanen, menjahit, membawa barang di area tertentu. Ya. Sampai lift aja berhenti, saudara. Ya. Kalau kita ke Israel kan, kalau hari Sabat itu tidak ada lift yang beroperasi. Cuma ada satu lift Sabat aja yang boleh beroperasi. Ya, karena itu untuk turis, saudara. Kan, pegawai minum kalau lantai 21, lantai 11 naik tangga, turun tangga, saudara. Tujuannya bukan membuat hidup menjadi lebih sulit. Ya, bukan itu. Melainkan mengajarkan bahwa hakikat manusia tidak ditentukan oleh produktivitas. Sementara dunia mengajarkan bahwa ukuran kinerja seseorang itu dari produktivitas.
Tetapi Tuhan tidak menentukan ya, efektivitas hidup kita itu ditentukan dari produktivitas. Yang Dia mau, apakah kita produktif di dalam dunia, saudara? Ya. Lalu apalagi makna rest di dalam tradisi Yahudi. Sabat adalah bayangan atau gambaran dari kehidupan yang akan datang. Ya. Sehingga para rohaniawan di sana bilang sebagai me'ain olam habat, satu gambaran dari dunia yang akan datang. Artinya setiap sabat menjadi satu kesempatan untuk mengalami apa? Mengalami peace, mengalami damai, sukacita dan hadirat Allah sebagai bayangan pemulihan yang sempurna yang dijanjikan. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kekekalan. Sama seperti perjanjian lama adalah bayangan yang disajikan akan kehadiran Kristus Yesus yang tercatat di dalam perjanjian baru. Makanya disebut sebagai bayangan atau gambaran yang akan datang. Jadi itu makna sabat. Lalu berikutnya apa makna sabat? Sabat adalah satu selebrasi, satu perayaan, satu sukacita, bukannya beban. Ya, bukannya beban. Allah, gua harus lakukan sabat. Karena sabat itu ada aturannya di dalam keluarga Yahudi, saudara. Ya, ada ritualnya di dalam keluarga Yahudi. Keluarga itu harus kumpul, duduk semeja bersama-sama. Ya, melakukan apa? Dalam tradisi Yahudi biasa sabat dimulai saat matahari terbenam pada hari Jumat. Ya. Kenapa pada matahari terbenam? Karena waktu Yahudi dengan waktu kita perhitungannya berbeda. Waktu Yahudi pergantian hari diperhitungkan setelah jam 6 sore. Kita jam 12 malam. Ya, makanya dilakukan itu. Jadi pada awal pagi sekali, awal permulaan yang baru itu dirayakan sabat. Ya, next. Nah, ini ritual penting pada sabat. Ya, menyalakan lilin sabat, tuh ada lilinnya kan? Pemberkatan kidus atas anggur. Ya, makan roti cala. Roti cala itu roti yang dikepang-kepang, saudara. Bentuknya seperti kepang, ya. Dia tidak mengandung susu dan mentega. Ya, itu roti cala yang mereka makan sama-sama. Makan bersama keluarga, ya. Lalu apa mereka memuji Tuhan dan berdoa. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlukah hari ini kita merayakan sabat? Enggak perlu. Ya. Nggak perlu. Walaupun kita mengikuti cara hidup mereka, orang-orang Yahudi, kita tidak harus menjadi orang Yahudi. Jangan lebih Yahudi dari orang Yahudi. Tapi ada orang Indonesia yang lebih Yahudi dari orang Yahudi, sampai hormat-hormat orang Yahudi semua. Ya. Ya. Jadi sabat kita hari ini bukan sabat karena hari, saudara. Sabat kita hari ini adalah Kristus. Itu sabat kita. Itu perhentian kita. Itu rest kita. Makanya dia bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu, datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan padamu. Ketika kita rest in Him, kita lepaskan semua beban itu kepada Dia. Tapi masalahnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai detik ini kita terus pegangin beban hidup itu. Bagaimana cara melepaskan? Mulailah belajar mempercayakan hidupmu pada Tuhan.
bukan pada otakmu. Bukanlah pada otakmu. Ya, kalau ngomong di khotbah mah gampang Pak. Coba Bapak hidupi setiap hari. Kalau di rumah gak ada beras bagaimana? Kurang beras bagaimana? Mau makan apa hari ini? Betul nggak saudara? Kalau pendeta khotbah kan gampang aja. Jangan khawatir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sudah turut merasakan hal itu. Sehingga saya tahu ketika saya bicara di depan ini, saya sudah menghidupinya. Saya tahu, saya mengerti sekali bagaimana sulitnya hidup, bagaimana rasanya itu kekurangan, bagaimana rasanya itu ada kekhawatiran di dalam hidup itu. Saya tahu. Dan sampai hari ini kami masih terus berproses. Dan kami melihat jalan yang kami mulai jalani hari-hari ini, ya, itu mulai naik, saudara. Pelan tapi pasti. Kami harus berumur sejak sebelum COVID. Jadi orang-orang belum susah, kita bersusah duluan, saudara. Kita pembukaan. Ya, COVID kan kalau nggak salah bulan Maret ya. Maret itu dicanangkan COVID oleh pemerintah. Oh, kita udah duluan. Ya. Dan itu adalah hidup titik paling rendah yang saya alami bersama keluarga seumur hidup kami berkeluarga. Jadi saya mengerti sekali apa artinya kekurangan. Saya tahu. Bagaimana tidak tersedia sama sekali yang namanya makanan itu, sama sekali. Dan saya itu sudah mulai tidak bisa berpikir lagi bagaimana caranya untuk bisa menyediakan makanan bagi anak-anak. Saya sudah pasrah. Ya, biarinlah, nggak makan satu hari toh nggak mati. Ya, paling kita kasih makan nggak makan 2 hari, nggak mati. Yang penting kita masih berminum. Makan 3 hari, nggak mati. Walaupun udah mulai setengah, mati. Udah terengor. 4 hari nggak mati kok. Mati. Yang penting minum. Tapi Tuhan itu ajaib. Dia nggak membiarkan kesengsaraan itu berlarut-larut, saudara. Dia bisa kirim makanan. Dia bisa kirim yang namanya mana turun dari surga. Itu terjadi dalam hidup kita. Benar-benar mana yang dikirim itu roti, saudara. Pizza. Pizza itu kan roti, saudara. Di tengah hari bisa tiba-tiba ada seseorang, ya adik rohani saya tiba-tiba dia telepon saya. Kok aku kirimin pizza ya? Saya pikir cuma seloyang. Ya, puji Tuhan seloyang juga. Yang penting cukup buat anak-anak. Dia kirimin satu paket yang semeteran itu. Ya, yang isinya banyak pernak-pernik. Wah, kita bisa pesta. Kita bisa makan cukup hari itu. Tuhan kirimin mana? Tuhan kirimin burung puyuh sama telur-telurnya, saudara. Hari itu kita bisa makan. Ya. Tuhan bekerja tepat pada waktunya, saudara. Kalau hari itu saya mulai pikirin, saya stres. Ya, sebenarnya saya ini calon penghuni untuk aja calon sampai sekarang, ya. Calon, amit-amit jangan sampai wisuda. Ya, calon penghuni mungkin rumah sakit jiwa, saudara. Karena tekanan hidup begitu mungkin. Belum lagi urusan gereja, saudara. Ya ampun Tuhan. Kenapa Tuhan kasih saya satu komunitas sebelum COVID?
saya jamin 1000% saya nggak akan lakukan. Saya nggak akan kerjakan. Saya jamin, saya berani garansi, nggak akan. Dia kasih komunitas sebelum COVID, saudara, jauh sebelum COVID. Malah setelah selesai COVID, komunitas jadi gereja amplop. Tepuk jidat dah saya. Ya. Satu beban yang menurut saya tak bisa berpuluh saya nggak mampu. Tapi sampai detik ini, ini kan banyak pedagang di sini, ya, Pak Riki pedagang, ya, Yunus pedagang, Bro Riki juga pedagang, kita semua pedagang di sini, Jo juga pedagang, ya, iya. Coba saudara, dengan kondisi jemaat seperti ini, saudara bisa nggak badan? Bisa nggak sewa tempat ini? Bisa nggak kita sewa di Ruko? Bisa nggak kita sewa di Free Hotel? Bayangin saudara, duit nggak ada sama sekali. Masuk Free Hotel dengan angka tenteng, lawak. Duit ada. Tapi Tuhan selalu siapkan pas pada waktu. Bulan kemarin saya udah mulai pokok tidak. Hitung-hitung kalkulasi. Bulan ini sanggup kayak kita ibadah. Tuhan kasih. Bulan ini kita bayar. Jadi kita harus belajar untuk menyerahkan. Kita harus belajar untuk rest in Him. Bukan kita yang kontrol hidup kita, tetapi relakan hidupmu. Itu Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang atur, karena Dia tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Rest. Nah, kalau kita nggak perlu lagi menghidupi sabat seperti Yahudi, menghidupi sabat, apa yang harus kita lakukan di dalam konteks rest ini, di dalam masa anugerah, saudara dan saya hidup di zaman anugerah. Satu, rest, 4 huruf, REST. Saya coba bikin akronimnya. Rest, rely on God. Belajarlah kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan hidup kita kepada Dia, saudara. Ya. Sebab Dia bukan hanya memberikan yang baik kepada saudara dan saya, Dia sudah terbukti, Dia sudah memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu di tempat ini. Kalau Dia sudah memberi yang terbaik buat kita semua, masakan yang baik tidak Dia pernah berikan, saudara. Rely on God. Amsal 3 ayat 5-8, Mazmur 62 ayat 6-8. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini Amsal, saudara. Ya. Kita sering bilang, aku beriman, aku percaya. Yuk kita jujur-jujuran sama Tuhan. Yuk kita belajar terbuka yuk di hadapan Tuhan. Apa sungguh iman kita yang kita jalani dalam hidup ini? Apa iya? Kalau kita beriman, kita pasti mengedepankan Bapa, mengedepankan Kristus dalam hidup kita. Kita ikut tuntunannya. Bukan kita tuntun Dia, kita di depan, Dia di belakang. You validasi aja ya, you verify aja ya apa hidup kita, you stempel aja ya apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Tapi kita harus belajar bagaimana biarkan Tuhan yang berjalan di depan kita, dan kita hanya yes boss,
Yes, boss. Rest, rely on God. Eat and trust everything. Nah, ini yang ribet nih. Menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Apa saudara mau? Percayakan segala sesuatu kepadanya. Apa sudah sanggup? 1 Petrus 5 ayat 7 bilang begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Masih percaya nggak saudara? Ajak matiin ke switch. Masih percaya? Kalau saudara bilang masih percaya, coba dah kita mulai berkaca atas hidup kita. Lihat dulu mau kemana nih ya. Ya, nggak gampang saudara. Jujur nggak Jadi mudah. bisa X dulu. Kita lebih percaya kepada diri kita ketimbang Tuhan. Kita pegang erat-erat kekhawatiran kita, ketakutan kita, ketimbang kita Ya, menyerahkan ART sama kepada tab Tuhan. ya buat kontak. Kita bisa bilang begini loh secara nggak langsung. Kapan beres? Kapan beres? Dijamin beres. Karena itu kita selalu pegang erat-erat kekhawatiran kita. Kita pikirin. Saya itu orangnya mikirin loh saudara. Sampai harus ada jalan keluar saya baru lega. Itu saya. Tapi hari ini saya belajar. Memang gue pikirin. Makanya hidup saya sekarang lebih apa? Lebih rileks. Lebih rileks. Kalau nggak benar-benar saya jadi pasien. Tidak benar. Benar. Hidup itu terbalik 180 derajat, saudara. Dari hidup di marketplace yang segala sesuatunya itu available, segala sesuatunya itu tersedia. Hari ini saya harus belajar mempercayakan hidup saya dan keluarga pada Tuhan. Gampang. Gampang. Banyak orang bilang saya bodoh. Banyak. Termasuk teman-teman saya, teman akrab yang baik. Bodoh. Lu kan masih bisa kerja. Ngapain malas-malasan? Dia pikir gua malas. Dia nggak tahu kerjaan di gereja jauh lebih banyak dari kerjaan di luar sana. Ya, belum ngurusin local church, belum ngurusin church yang lain. Ya, lu nggak tahu aja, lu belum hidup kayak gua. Ya kan, tahu begini juga gua mau. Ya kan, lebih enak hidup di marketplace. Urusannya cuma satu, kantor doang, nggak ngurusin yang lain. Ini ngurusin diri sendiri, ngurusin orang lain dan orang-orang yang lain. Ya, mending ada tamsiahnya. Udah diurusin, habis begitu besok udah lupa tuh gua. Makanya saya selalu pesan ke teman-teman yang pelayanan, ya, siap-siap untuk dilupakan. Supaya apa? Supaya kita nggak sakit hati. Ya, kalau dia udah melupakan kita berarti dia sudah Tuhan berkati luar biasa. Kita bersyukur Tuhan berkati dia. Makanya dia lupa sama saudara. Ya kan? Kalau bagiannya kendala, bagian susah. Ya, gitu loh. Ini curhat aja. Curhat aja. Mumpung banyak yang dengerin. Ya, kalau nggak ada yang dengerin kan percuma keluhan. Kita ngeluh percuma. Ya, yang dengerin kita, ya tambah capek. Ya kan, mendingan kita sharing sama orang. Ya, seek His presence. Cari hadiratnya. Masuk ke dalam hadiratnya. Itu yang kita perlu, itu yang kita butuhkan. Karena di dalam hadiratnya tersedia segala apapun yang kita butuhkan, saudara. Kita nggak bisa hidup di luar sana, saudara, nggak bisa.
Karena seharusnya kehidupan itu ketika kita ada di dalam hakikatnya. Saudara mau belajar hidup sendiri, mati. Percaya, mati, binasa. Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan ialah yang kuingini, diam di rumah Tuhan apa? Seumur hidup. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, saudara. Ya, ketika kita ada di dalam hadiratnya, kita akan menemukan apa? Segalanya. Sebab Dia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepala. Maka sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Mulut dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Ketika kita ada di dalam hadiratnya, maka kita bisa menegakkan kepala kita yang tadinya tertunduk ketakutan, saudara. Tunduk di dalam kekhawatiran. Kita dapat berkata kepada musuh kita, kepada enemy kita, aku sekarang menegakkan kepalaku di hadapan Engkau, sebab ada Allah di pihak. Wah, luar biasa. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Luar biasa. Trust His time. Percayalah kepada waktu Dia, bukan waktu saudara. Dia bekerja on time, tidak pernah meleset sedikit pun. Tidak pernah meleset sedikit pun. Dia tahu tepat pada waktunya. Dia kasih pertolongan itu pada saudara dan saya. Percayalah waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Roma 8 ayat 21. Pengkhotbah 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu problem kita. Kita tidak sanggup menyelami hati Tuhan sampai hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu hikmat dan pengertian ilahi supaya kita bisa mencapai tahap di mana kita boleh belajar mengerti pikiran Dia. Percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Dia bekerja, Dia melakukan banyak hal terbalik dari pola cara pikir saudara. Percaya, apa yang saudara pikirkan A, Dia akan lakukan B, Dia akan lakukan yang C. Kenapa? Karena pada intinya kita itu nggak tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita hanya tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Walaupun sebenarnya apa yang kita rasa kita butuhkan itu tidak perlu buat kita. Maka Tuhan seringkali bekerja di luar dari ekspektasi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rest di dalam masa anugerah itu kita harus rely on Him. Rely on Him. Entrust everything. Serahkan segala sesuatu kepadanya. Seek His presence.
Masuk ke dalam hadiratnya, cari hadiratnya, saudara. Hadiratnya tidak jauh dari kita, saudara. Dia tak ada di luar sana, dia tak ada di ujung sana. Dia ada di dalam kita. Masalahnya saudara dan saya jauh lebih dominan daripada suara dia di dalam sini. Hadiratnya tidak jauh dari sana di sana. Hadiratnya ada di dalam sini. Trust is time. Percayalah, dia pasti kerjakan, dia pasti genapi janjinya sepanjang kita mentaati apa yang dia kehendaki. Semua pasti genap. Rely on him. Trust everything. Seek his presence. Trust his time. Itulah rest yang kita perlukan hari ini, yang harus kita lakukan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan diri kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus.